Halo Sobat Teens, kembali lagi bersama saya Fazrin Salsabila dalam Teens Recap edisi Juni 2023. Berita pertama membahas seputar CSR yang telah dilaksanakan oleh PT Timah Tbk. Dalam hal kesehatan, PT Timah Tbk memberikan bantuan biaya pengobatan untuk Akira Sina yang menderita radang selaput otak atau meningitis, dan Sumiati Jenika Putri yang menderita kelainan jantung, Jubarda, dan juga Julio Kevin. PT Timah Tbk menyerahkan 14 unit kursi roda bagi penyandang disabilitas di Pulau Bangka yang diserahkan pada medio Mei hingga Juni 2023. Beberapa penerima bantuan kursi roda diantaranya Sri Wulandari, Naira Amanda, Naraya Aleta Kirani, dan Maya. Warga Desa Berang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, dan warga Desa Prayun, Kecamatan Kundur Utara, antusias mengikuti kegiatan Mobil Sehat PT Timah Tbk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Selain dalam bidang kesehatan, PT Timah Tbk juga memberikan bantuan untuk peningkatan sarana dan prasarana bangunan, diantaranya Masjid Nur Hidayah, Desa Katis, Masjid Al-Barkah, Dusun Piak Aik, Surau Baitul Ana, Desa Perayun, Surau Istiqomah, Desa Air Raya Tanjung Pandan, Pemakaman Kamboja, dan tembok yang roboh di Pantai Teluk Dalam, Kecamatan Kundur Barat. PT Timah Tbk kembali menggelontorkan dana bergulir melalui program pendanaan usaha mikro kecil atau PUMK bagi para pelaku UMKM di wilayah operasional tahun 2023. Tahun ini, emiten berkode TEENS ini bekerja sama dengan Bank BRI. Penyaluran PUMK PT Timah Tbk yang bekerja sama dengan BRI telah menggelontorkan 2 miliar rupiah yang direalisasikan kepada 58 mitra binaan dari rencana 10 miliar rupiah untuk mendukung kemandirian UMKM. Pansul, Asep Mastur, Usfazi Umar, Amri, dan Mahyana sukses mengembangkan usahanya berkat program mitra binaan PT Timah Tbk. Sebanyak 36 siswa dinyatakan lulus program kelas beasiswa PT Timah Tbk di SMAN 1 Pemali. Mereka yang lulus berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Riau. Proses seleksi program kelas beasiswa PT Timah Tbk telah berlangsung sejak April lalu dengan total 257 siswa pendaftar program kelas beasiswa PT Timah Tbk. PT Timah Tbk memfasilitasi sarana transportasi untuk pelajar TK Mawar Kundur dan TK Bina Permata Perayun dalam berkarya wisata. Mendukung dan menggeliatkan sektor pariwisata di Kabupaten Bangka Barat, PT Timah Tbk berkolaborasi dengan TMMD ke-116 membangun fasilitas di kawasan wisata agrowisata Desa Tebing seperti toilet umum guna meningkatkan kenyamanan para pengunjung saat berwisata. PT Timah Tbk ikut mendukung pelaksanaan aksi nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM dalam bentuk gerakan Jumat Bersih dan Jumat Berbagi di Kabupaten Belitung Timur. PT Timah Tbk kembali mendukung Open Turnamen Bola Voli Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur 2023 yang dilaksanakan di lapangan voli Desa Simpang Pesak pada 11 hingga 23 Juli 2023. PT Timah Tbk mendukung kegiatan Palang Merah Remaja atau PMR Kabupaten Bangka Barat yang akan mengikuti Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara tingkat nasional di Lampung pada 30 Juni sampai 9 Juli 2023. PT Timah Tbk menyerahkan ratusan karung beras sebagai tetali batin yang akan dibagikan kepada para pendonor darah dalam program edukasi Palang Merah Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan surat pencatatan ciptaan kepada PT Timah Tbk sebagai pemegang hak cipta buku Mapur Mendulang Kisah Meraut Berkah yang ditulis oleh Kurniati dan Dery Nodianto. Lebaran Idul Adha 2023, PT Timah Tbk menyalurkan sebanyak 200 ekor hewan kurban ke wilayah operasional perusahaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau. PT Timah Tbk mendukung klub sepak bola Bina Taruna atau Bintar FC ikut tampil di Liga Sentra Indonesia seri kedua nasional tahun 2023.
PT Timah Tbk bersama kelompok nelayan Batu Tuan telah melepaskan 12 kilo bibit siput isap di pantai Batu Tuan. Nantinya siput isap yang dilepaskan akan dibesarkan oleh kelompok ini. Komplek Unit Metalurgi Mentok PT Timah Tbk menyembelih 8 ekor hewan kurban yang dilaksanakan di Masjid Al-Huda usai sholat Idul Adha. Berita selanjutnya membahas mengenai sektor lingkungan PT Timah Tbk. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan merupakan komitmen PT Timah Tbk dalam melaksanakan proses bisnis perusahaan. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah penambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral batubara. Program pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT Timah Tbk diantaranya dengan reklamasi pasca tambang dan melakukan perlindungan keanekaragaman hayati. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023, PT Timah Tbk Unit Produksi Kundur bersama Komunitas Forum Peduli Kesejahteraan Lingkungan atau FPOK Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun melaksanakan kegiatan menanam mangrove. Divisi ketiga LH PT Timah Tbk bersama Sukovindo melakukan pemantauan hutan kehati di unit produksi kundur sebagai upaya untuk menjaga pelestarian keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung berkolaborasi dengan PT Timah Tbk dan instansi lainnya menggelar Jalan Sehat dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Belitung. Anggota Holding Industri Pertambangan Main ID ini mendukung gerakan penanaman pohon serentak di lahan pasca tambang dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 yang dilaksanakan serentak di kabupaten atau kota. Dalam gerakan penanaman pohon serentak di Kabupaten Bangka Barat, PT Timah Tbk memberikan bantuan sebanyak 4.000 bibit mangrove yang ditanam di lahan seluas 5 hektar. Berita terakhir membahas seputar manajemen PT Timah Tbk. Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang dan Bukit Pinter masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia ke-8 atau API Awards 2023. Kedua nominasi API ke-8 2023 merupakan destinasi wisata yang didukung oleh PT Timah Tbk. PT Timah Tbk menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan di lapangan upacara kantor pusat PT Timah Tbk. Pembangunan salah satu proyek PT Timah Tbk, TSLA Smelt Furnace di unit metalurgi Mentok resmi dirampungkan. Hal ini ditandai dengan penutupan proyek pembangunan TSLA Smelt Furnace dan penandatanganan dokumen berita acara di Gria Timah. Delegasi International Tin Association atau ITA mengunjungi unit metalurgi Mentok untuk melihat proses peleburan timah yang dilakukan di PT Timah Tbk. Divisi P2SDM PT Timah Tbk menggelar Teens Mentoring Culture Program yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kali ini digelar Mentoring Supervision and Mentors Cafe bersama Mentors Rumi yang dilaksanakan di Graha Timah. PT Timah Tbk menjadi tuan rumah dalam Rakor Komite Audit dan Internal Audit Main ID Group dan Sharing Session Triwulan 2 tahun 2023. Dalam rapat Komite Audit dan Internal Audit Main ID Group juga menggelar sharing session tentang ESG yang diikuti seluruh anggota holding. Kawasan Komplek Unit Metalurgi Mentok PT Timah Tbk di Mentok, Bangka Barat diusulkan menjadi kawasan percontohan atau pilot project kampung tertib lalu lintas di Indonesia. Kawasan ini dinilai layak untuk menjadi kawasan percontohan oleh Ketua Tim Asistensi Kampung Tertib Lalu Lintas, sekaligus Kasubdit Dikma Ditkamsel Korlantas Mabes Polri, Kombes Pol Arman Ahdiyat. PT Timah Tbk berkomitmen untuk memaksimalkan kontribusi dari hasil pertambangannya terhadap penerimaan negara. Kontribusi ini dalam bentuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Museum Timah Indonesia Mentok tak hanya menjadi salah satu wisata edukasi di Kabupaten Bangka Barat, tapi juga kerap menjadi sarana kreativitas para anak muda. Ketua Ikatan Bujang Dayang Bangka Barat, Agung Purnama, mengatakan Museum Timah Indonesia Mentok mendukung kreativitas kaum milenial. Karyawan di unit produksi berbondong-bondong mengikuti donor darah dalam rangka memperingati Hari Jadi Desa Prayun ke-11. PT Timah Tbk menggelar rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST tahun buku 2022 yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 15 Juni 2023.
Dalam RUU PST kali ini, TINS disetujui untuk melaksanakan pembagian dividen kepada pemegang saham sebanyak 30% atau 312 miliar dan sebesar 70% lainnya dicatat sebagai saldo laba perseroan. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memberikan apresiasi bagi PT Timah Tbk sebagai mitra CSR yang telah mendukung pembangunan di Bangka Tengah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memberikan 2 penghargaan kepada PT Timah Tbk. PT Timah Tbk meraih penghargaan Patriana Award 2023 tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kategori perusahaan skala besar dari BPJS Ketenagakerjaan. Sobat TINS, demikianlah TINS Recap edisi Juni 2023. Jangan lupa untuk terus saksikan TINS Recap di edisi selanjutnya. Saya Fazim Salsabila pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.